apa namanya, topiknya juga topik tidak terlalu sulit lah ya, topik yang sederhana. Saya akan menyampaikan tentang mengingatkan kembali kepada kalian soal riset proses, ya, riset proses atau proses penelitian utamanya adalah di teknik sipil. Saya akan men-sharekan ini ya, apa namanya, saya cari di Google terkait dengan riset proses. Jadi sebuah riset itu memiliki proses yang standar ya, Mas dan Mbak. Jadi nanti kalau kamu cari di Google kata kuncinya riset proses di civil engineering, ya paling tidak ketika kamu melakukan penelitian itu akan ada 6 proses yang harus kamu lakukan, ya, 6 proses yang kamu lakukan. Nah, ini dari hasil pencarian Google, ya, dengan AI overview-nya. Uh, sebuah riset itu, ya, sebuah riset itu harus melalui paling tidak 6 proses. Yang pertama itu adalah define the research problem. Nah, ini pernah kamu lakukan di awal-awal kuliah. Saya meminta kalian untuk mencari permasalahan penelitian. Ya, saya pernah meminta kalian untuk melakukan masalah penelitian. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan define the research problem atau menemukan masalah penelitian itu dikatakan bahwa clearly articulate the research question or problem you aim to address. Jadi harus jelas pertanyaan penelitian atau masalah yang akan kamu tuju gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan define the research problem, itu hasil akhirnya itu adalah sebenarnya adalah pertanyaan penelitian kan gitu ya. Pertanyaan penelitian itu biasanya diawali dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana gitu ya. Dan ini this involve identifying the specific issues or area interest within civil engineering. Jadi saya pernah menyampaikan juga tentang isu-isu yang menarik terkait dengan civil engineering, isu current isu biasanya, specific isu. Saya pernah menyampaikan beberapa topik penelitian di bidang teknik sipil ya, ada structure, ada manajemen construction, ada transportation, ada apa lagi? Apa namanya? Manajemen construction, ada soal water resources, kemudian soal apa lagi? Soal tanah dan sebagainya. Nah, setelah kalian menemukan itu, kan ini sudah kalian lakukan, di awal sudah kalian lakukan. Kemudian tahapan yang kedua, itu kalian harus mulai mencari, ini dibilang adalah ya, conduct a comprehensive review of existing literature including academic paper, technical report, and industry publication to understand the current state of knowledge of the topic. Jadi harus melakukan secara komprehensif review terhadap pustaka-pustaka terkini, ya. Terkini ini yang dimaksudkan adalah satu, yang pertama ini yang utama adalah including academic papers. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah makalah akademis. Makalah akademis itu ya biasanya di dalam jurnal, kemudian di paper-paper conference dan sebagainya. Kemudian kalau memang diperlukan, perlu juga mungkin kita mereview soal technical report. Technical report itu ya laporan-laporan teknis bidang teknik sipilan gitu, atau industry publication. Industry publication itu ada juga namanya industri-industri yang kemudian dia mempublikasikan report-reportnya yang mungkin bisa kita baca, kemudian bisa kita syarikan untuk menjadi satu bagian dari comprehensive of review literatur gitu ya. Nah ini Mas dan Mbak, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terberat di riset, karena kalian dengan literatur review kamu nanti akan menemukan metode apa yang akan digunakan, variabel-variabel apa yang perlu dimasukkan dalam penelitian,
kemudian temuan-temuan barunya, kemudian posisi kamu itu sekarang terhadap penelitian-penelitian terdahulu itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini adalah pekerjaan awal terberat ketika kita melakukan penelitian, gitu ya. Nah, kemudian dari literatur review itu kemudian nanti kamu bisa menentukan select research method. Kamu bisa menentukan metode apa yang akan dipakai. Nah, ini tentunya pekerjaan ini adalah choose the appropriate research design and method. Jadi kamu akan memilih sebuah metode atau desain riset yang appropriate. Appropriate itu yang tepat lah ya. Apakah dia eksperimental, ataukah simulation, ataukah survei, atau case study dan sebagainya. Ini sudah pernah saya sampaikan kan beberapa metode riset yang ada di teknik sipil ya, mungkin ada lebih dari 10 metode. Jadi dari literatur review kemudian diturunkan menjadi metode yang akan kamu gunakan. Nah, permasalahannya adalah sekarang saya hampir yakin bahwa teman-teman sekarang termasuk saya lah ya atau anak-anakku sekarang itu males membaca literatur, mencari literatur kemudian membaca dengan detail itu akan males, ya kan? Nah, pernah saya sampaikan ada satu alat AI yang disebut dengan Perplexity kan, pernah ya di awal-awal itu ada AI yang disebut dengan Perplexity itu adalah AI yang digunakan untuk literatur review. Nah, itu cukup 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 powerful lah ya Perplexity itu. Semoga kalian sudah pernah mencoba yang namanya Perplexity itu. Nah, kemudian ada satu lagi, menurut saya yang memudahkan perangkuman dari literatur review itu. Itu adalah satu alat AI, namanya itu adalah SciSpace. Ya, SciSpace. Saya akan coba memperlihatkan kepada Mas dan Mbak bagaimana kita secara efektif itu bisa melakukan literatur review dan kemudian kita membuat rangkuman dari literatur review itu yang nanti akan menghasilkan metode apa yang akan kita gunakan, data-data apa yang akan kita gunakan untuk penelitian kita ya. Oke, dengan menggunakan satu tools namanya SciSpace. Jadi nanti kalian di googling bisa mencari lah ya, ada namanya SciSpace gitu ya. Nah ini SciSpace, SciSpace literatur review ya. Oke. Jadi mungkin dashboardnya akan seperti ini ya. Ya, oke, sebentar sambil ngopi boleh ya, Mas dan Mbak Seta, minum kopi dulu. Nah, dashboardnya seperti ini. Kemudian di bagian kiri itu nanti ada khusus ya, ada namanya literatur review. Kamu bisa klik dashboard sebelah kiri itu ada namanya literatur review. Oke. Jadi mohon kalau saya menyampaikan ini, Mas dan Mbak mohon untuk bisa betul-betul mempraktekkan gitu ya. Jadi biar kalian itu tidak gagap gitu ya, tidak gagap teknologi. Karena sekarang itu pinter aja itu nggak cukup, kayak pinter itu nggak cukup. Kita harus punya skill ya. Nah, skill yang sekarang utama itu adalah penguasaan kamu terhadap teknologi kan gitu ya. Jangan sampai kamu terhadap teknologi itu gagap gitu ya. Salah satunya adalah teknologi AI gitu ya. Itu jangan sampai kamu gagap. Nah, kemudian di sini ada permintaan enter your search query. Jadi mungkin ini adalah kata kunci yang ada di topik permasalahan yang sudah kamu temukan di awal. Nah, di awal kan kamu define a research problem gitu ya. Kemudian dari design research problem itu kamu ketemu pertanyaan penelitian, kamu ketemu kata kuncinya gitu, apa yang akan kamu lakukan terhadap penelitian itu. Ya, saya kasih contoh namanya kita mau melakukan penelitian terkait dengan kepuasan public transport user, satisfaction public transportation user factors gitu ya. Namanya saya mau meneliti tentang faktor-faktor yang membuat puas pengguna angkutan umum gitu ya. Jadi kata kuncinya kan berarti pakai bahasa Inggris ya. Kalau kamu memang bahasa Inggrisnya agak sulit ya pakai Google Translate lah gitu ya. Kayak kira-kira. Mungkin kata kuncinya adalah satisfaction gitu. Satisfaction of public transport for user. Mungkin kalau lebih spesifik in developing country gitu ya mungkin ya.
Kenapa sih akan berbeda developing country dengan negara-negara maju ya? Banyak gini ya, oke. Dia akan memberi suggest juga ya, memberi suggest beberapa pertanyaan. Pertama adalah what are the key factor influencing the satisfaction of public transport user in developing country. Oke lah, setuju ya saya dengan ini gitu ya, dengan suggestion dia soal pertanyaannya gitu. Oke, kita klik. Jadi ini penelitiannya adalah saya akan meneliti tentang faktor-faktor kepuasan penggunaan public transport. Public transport itu namanya Trans Jogja lah gitu ya. Faktor-faktornya apa saja sih? Kemudian saya belum tahu juga metode yang akan saya gunakan apa kan gitu ya. Nah ini kemudian dengan size space itu dia akan memberikan satu rangkuman. Rangkuman biasanya soal variabelnya, kemudian soal metodenya gitu kan. Dan dia juga memberikan siapa yang melakukan penelitian ini. Ya. Nah, kemudian dia merangkum dari 5 top papers menurut dia yang correlated terkorelasi terkorelasi baik gitu dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi tentang what are the key factor influencing the satisfaction of public transport user gitu. Nah ini ada kemudian dia merangkumkan gitu Mas. Satu. Dia merangkumkan ada menjadi tiga kategori utama. Kategori utama itu yang pertama adalah satu service quality gitu ya, kualitas service. Service quality itu ada apa? Reliability and responsiveness. Dia bilang bahwa ini penelitiannya si Gitu Gitu et al tahun 2009 dan Aibadillah ya 2022 gitu mengatakan bahwa user itu memprioritaskan reliabilitas dari service ya termasuk di dalamnya itu adalah time arrival and departure waktu kedatangan dan keberangkatan kemudian menurut Gitu dan Ubaidillah itu faktor yang significantly impact terhadap kepuasan satisfaction ya jadi ada satu udah ketemu kan berarti satu variabel reliability dan responsiveness gitu ya itu katanya siapa itu katanya si Gitu ya kan kemudian ada lagi yang ternyata menurut Ubaidillah tahun 2002 ada kepuasan yang sifatnya agak sulit terukur tangibility itu sesuatu yang sulit terukur. Dia bilang the physical aspect of service aspek fisik service itu kan sulit terukur ya sebenarnya secara angka itu seperti cleanliness kebersihan and comfort of vehicle soal kenyamanan kemudian soal critical dan sebagainya jadi ada variabel lain yang sifatnya itu adalah tangibility agak susah terukur ya itu seperti cleanliness kemudian kenyamanan gitu ya jadi berarti ada variabel cleanliness ada variabel kenyamanan kan gitu ya kemudian ada menurut Nguyen tahun 2023 ini penelitian baru ya jadi kamu harus cek juga nih penelitiannya jadi Nguyen ini ya penelitiannya si Nguyen itu judulnya Analysis of Service Quality Factors affecting passenger satisfaction with bus service based on a structural equation model ya ini mengatakan bahwa soal information availability jadi ketersediaan informasi yang mencukupi yang clear accessible service information itu merupakan bagian dari faktor yang menentukan kepuasan dari pelanggan pengguna angkutan umum gitu ya kemudian ada beberapa faktor lain ada safety security ini katanya SOC B kemudian ada cost factor itu berarti fare system tarif ya. Nah berarti paling tidak teman-teman sekalian Mas dan Mbak kamu sudah punya kalau kamu topiknya ini kamu sudah bisa menentukan variabelnya variabel penelitiannya oke ya nah kemudian saya akan sharekan dashboardnya full dashboard ya biar kalian bisa membayangkan ketika saya melakukan penelitian ini ya berarti kalian sudah punya gambaran tentang
variabel yang akan diteliti di risetmu. Dengan riset, kata kuncinya tadi adalah key factor influencing of satisfaction of public transportation user. Jadi, faktor yang menentukan kepuasan pengguna angkutan umum. Oke ya. Nah, kemudian saya biasanya, Mas dan Mbak, kemudian saya akan merangkum faktor-faktor itu dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel. Bentuk tabel itu kemudian saya biasanya adalah saya buat seperti ini. Ya, saya buat seperti ini. Mungkin seperti ini dulu ya. Saya akan membuat tabel, biasanya tabelnya seperti inilah ya. Kira-kira inilah. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Kemudian saya akan isikan ini variabel. Oke. Kemudian nih, nanti variabelnya apa saja tadi kan kamu bisa lihat dari hasilnya ini ada tadi soal reliability of service. Oke, reliabilitas service. Kamu tulis saja di sini. Oke. Oke. Reliability of service gitu. Kemudian apa lagi tadi ya? Ini kamu cek lagi ini adalah time arrival and departure. Oke. Time arrival and departure. Oke, kamu tulis seperti ini ya. Ini ya. Oke, nanti kamu harus melakukan seperti ini ya. Oke, jadi ini kepalanya ya. Itu ya, variabelnya. Terus apa lagi? Oke, ini katanya sisa Pak, gift to ya. Oke. Nanti kamu bisa pakai Mendeley sebenarnya ya. Berarti ini ada penelitiannya katakanlah Ubaidillah aja ya. Si gift to ya. Gift to tahun 2009 gitu. Nah, itu ya. Ini di copy dulu gitu ya. Oke, nih. Oke, kemudian ada si Ubaidillah. Ini baiknya sebenarnya pakai Mendeley ya, tapi karena ini belum masuk ke database Mendeley saya jadi. Nah, ini penelitian ini menurut si apa namanya si Giftu kan gitu ya. Kamu centangin dulu lah gitu. Kira-kira seperti inilah. Kan ini yang pakai kan si Giftu dan oke. Terus apa lagi? Ada faktor lagi adalah yang tangible itu adalah cleanliness and comfort and vehicle gitu katakanlah ya. Ini taruh di sini kan. Nah, ini ternyata kan yang melakukan apa variabel ini gift itu tidak melakukan, tapi Baiklah kan gitu ya. Oke, di sini. Terus apalagi namanya safety and security itu soal ini yang melakukan adalah si Giftu sama SOC B. Kamu tambahkan lagi di sini katakanlah SOC B gitu ya. Oke, gitu ya. Ini security and safety. Nah, dan satu lagi ada faktor yang namanya cost factor ya, mungkin per system. Kamu bisa detailkan di penjelasannya ya. Boleh aja didetailkan di penjelasannya. Ini saya ambil di bagian atasnya saja. Key factor saya melakukan adalah Nana. Nana et al. Di sini ada satu lagi Nana. Nana melakukan ini. Oke. Kemudian ini kamu tambah satu lagi. Ya, oke. Safety tadi adalah si SOP. Oke, kalau sudah seperti ini, Mas dan Mbak, ya toh. Kemudian kamu bisa tambahkan satu lagi kolom itu yang penelitianmu gitu ya. Jadi ini katakanlah penelitiannya saya lah ya, Kresnanto gitu ya. Kresnanto
2025, ya toh. Jadi Krisnanto 2025 yang saat ini akan saya teliti, oke, gitu. Ini biar membedakan gitu ya, oke. Nah, saya akan melakukan semua variabel katakanlah seperti ini, oke. Nah, ini yang disebut dengan novelty atau state of the art, Mas dan Mbak. Jadi saya sudah bisa membedakan apa bedanya saya penelitiannya dengan Gitu. Itu adalah Gitu hanya meneliti soal reliability of service dan timely arrival and departure. Oke ya, variabel dia yang digunakan untuk mengukur kepuasan itu hanya dua itu. Kemudian apa bedanya? Sementara saya akan menggunakan semua variabel. Oke. Kemudian ada si Ubaidillah et al. Itu dia menggunakan tiga variabel. Dia menambahkan dari gitu itu satu variabel namanya cleanliness and comfort of vehicles. Itu ya, dia di sini posisinya. Kemudian ada dari sub B itu safety and security. Kemudian dari Nana itu ada cost factors. Gitu ya. Nah, saya akan melakukan yang ini. Artinya saya sudah bisa menunjukkan bahwa ini adalah variabel saya yang akan saya gunakan sebagai variabel penelitian di penelitian sekarang gitu ya. Dan itu beda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sekarang kalian dengan literatur review tadi itu, kalian sudah bisa membuat satu pernyataan atau kalau di riset itu disebut novelty bahwa saya bedanya dengan yang lain-lain itu adalah di tabel ini gitu ya. Itu yang membedakan, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan novelty. Nah, ini adalah hasil dari literatur review, gitu ya. Nah, kemudian untuk menganalisisnya kan kita betul butuh ya metode apa yang akan kita gunakan kan gitu ya, metode apa. Nah, kita coba gali lagi paper-paper yang tadi sudah kita cek ya dengan menggunakan size space itu, kita gali lagi ya, di bagian bawah nanti di size space itu ada tabel seperti ini. Dia akan menerangkan detail per masing-masing penelitian yang dilakukan oleh masing-masing tadi peneliti yang dirangkum di atas tadi itu. Contohnya ini punya si Sokbe ya, Sokbe tahun 2024 yang pertama ini ya, si Sokbe ini. Oke. Ini tadi kan key faktornya ada safety, security, comfort. Kemudian dia apa? Dia itu metodenya adalah systematic literature review. Jadi dia ini bukan bukan pengukuran langsung ya, Mas. Bukan pengukuran langsung, tapi dia hanya melakukan literatur review terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Mungkin bisa kita skip lah ya, oke. Kita coba ke bagian bawah. Nomor 2. Nomor 2 itu si gitu nih, lihat. Si gitu, ya, si gitu itu ternyata ya kan ada service quality, safety, travel, cost gitu ya. Kemudian ada ini ya, dia menggunakan metode apa? Dia menggunakan survei dan equation, structural equation model untuk menganalisisnya. Nah, kamu nanti bisa ditambahkan. Ini kan punya si gitu. Berarti kamu ke bagian tadi ini, kamu tambahkan di sini. Ini kamu tambahkan metode, metode analisis. Oke ya. Ternyata si gitu. Nah, kita cek si gitu. Ya kan ini gitu tadi. Dia menggunakan apa? Questionnaire survey, ya kan? Kemudian analisisnya menggunakan apa? Structural equation modeling. Dia menggunakan ini. Nah, kemudian kamu cantumkan di sini. Oke. Oh, dia menggunakan SAM untuk menganalisis satisfaction tadi itu. Oke, kita cek lagi mungkin si Ubaidillah. Ya. Ubaidillah itu ini ya, standby ini. Oke. Ubaidillah itu menggunakan circular model. Ya, circular model. Saya nggak tahu ini, saya belum pernah belajar juga ya. Nah, nanti kamu cek ini menggunakan circular model dan menggunakan PL. Jadi dia menggunakan dua model, circular model dan PLSM, partial least square structural equation model. Jadi kita tulis di sini. Dia menggunakan, katakanlah dia menggunakan inilah ya.
sebenarnya ini ya, circular model. Dia menggunakan ini dua pendekatannya. Kita kopikan di sini. Oke, dia pakai dua metode ini. Ini kita kecilkan sedikit ya, biar kita kecilkan sedikit. Oke, gini ya. Oke. Kemudian kita cek si sok B. Sok B, sok B itu Nana aja, ini ada Nana dulu ya, Nana. Nana itu menggunakan descriptive and inferential statistic. Ini dia Nana itu menggunakannya. Oke. Kemudian apa? Sok B itu tadi ternyata nih literatur review ya. Oh, ini kan lah literatur review kita ini aja. Semantic literatur review. Oke, gini. Nah, sekarang Mas dan Mbak, kamu sudah ketemu metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan angkutan public transport user, ya toh. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sekarang tinggal kamu menentukan kamu akan menggunakan apa sih gitu. Ya toh, dengan cara ya kamu pilih salah satu gitu ya. Pilih salah satu atau kamu kombinasi juga terserah lah ya, atau mungkin membandingkan atau dan sebagainya. Momennya kamu mungkin eh, mikirnya yang mungkin yang tidak terlalu rumit lah. Oke, saya akan menggunakan structural equation model. Nah, berarti kamu tempatkan di sini. Oke, berarti kamu sudah ketemu sekarang bahwa penelitianmu itu, ini yang bagian ini ya, itu adalah kamu akan penelitian tentang apa? Tadi saya sampaikan adalah analisis faktor kepuasan pengguna angkutan umum itu ya dengan pendekatan struktural equation model gitu ya. Oke, jadi ini sudah ketemu nih sekarang Mas dan Mbak. Judul penelitiannya adalah analisis faktor kepuasan pengguna angkutan umum dengan pendekatan struktural equation model. Kamu sudah punya model yang akan digunakan untuk analisisnya, struktural equation model. Analisis faktor ya, kamu sudah punya variabel yang akan diteliti apa 1, 2, 3 ini, gitu ya. Yang membedakan dengan yang lain apa? Inilah tabelnya. Ini yang disebut dengan tabel novelty. Jadi tadi saya ulangi ya, si Gifto itu yang dia pakai itu adalah ini biar beda warna sebentar. Ya, ini kemudian si Ubaidillah itu variabelnya ini, kemudian si Sokbe itu ini, kemudian si Nana itu ini. Nah, kamu yang penelitianmu yang akan kamu lakukan sekarang itu adalah variabelnya ini, metodenya ini. Nah, sekarang udah ketemu nih yang disebut dengan novelty atau posisi penelitianmu terhadap penelitian-penelitian yang lain. Ini yang disebut dengan literatur review itu harus bisa sampai menghasilkan yang disebut dengan tabel novelty seperti ini. Gitu ya, kira-kira itu. Jadi kalian harus mencoba, Mas dan Mbak. Saya pengen kalian bisa menghasilkan satu tabel novelty ini. Oke? Yang terkait dengan rencana penelitianmu. Ya, oke, sekali lagi akan saya rangkumkan ya, bahwa penelitian itu nah, tadi ya rangkaian penelitian itu adalah kita cari di Google proses riset civil engineering. Oke, step proses. Ya, tadi apa? Define the problem, ya kan? Kemudian apa? Literatur review, review and gather information itu literatur review lah sebenarnya, oke? Kemudian
setelah literatur review itu tadi dilakukan dengan menggunakan ini apa AI tadi yang disebutkan adalah size space. Dari size space itu nanti kamu akan ketemu variabel-variabelnya. Di bagian bawah kamu bisa mendetailkan metode yang digunakan oleh per masing-masing researcher atau peneliti gitu ya. Bahkan kamu bisa menambahkan ini loh ya. Hasilnya apa sih? Oke, hasilnya ini. Oke. Hasilnya ternyata ini ya, tadi. Oke, ada conclusion, contribution dan sebagainya, objektif dan sebagainya, finding bisa kamu tambahkan di sini. Oke. Nah, kemudian dari hasil literatur review itu kalian harus bisa membuat yang disebut dengan tabel novelty. Ini adalah tabel dari kalau bahasa Indonesia adalah posisi penelitian. Posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu. Oke, orang bisa nyebutnya novelty. Oke, tabel berapa lah, katakanlah tabel 1 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari literatur review itu adalah utamanya adalah tabel novelty ini. Nah, kemudian kan tentunya tabel novelty ini kemudian kamu juga uraikan kan per masing-masing itu ya. Ada subbab soal reliability of service, time arrival and departure, screen liveness, safety and security, cost factor dan sebagainya, metode analisis itu juga kamu jelaskan di subbab yang disebut dengan kajian pustaka. Oke ya. Jadi kalau saya menyebut kajian pustaka itu ya sama dengan literatur review ya. Ada yang disebut dengan kajian pustaka, ada yang menyebut dengan literatur review, ada yang menyebut kajian literatur, macam-macam itu barangnya itu sama. Ya, intinya adalah membuat satu tabel posisi penelitian terhadap penelitian tertentu atau disebut dengan novelty. Oke, itu Mas dan Mbak yang saya sampaikan pagi ini. Ada yang mau menanyakan sesuatu dulu? Kalau kalian terpesona dengan yang saya sampaikan sampai ngantuk-ngantuk di rumah. Ya, oke, selalu saya bilang saya tidak akan panjang lebar bertemu dengan kalian. Jatah otak kalian untuk konsentrasi itu hanya 30 sampai 40 menit, sisanya itu udah ngantuk-ngantuk lah ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau ada perlu diskusi tinggal WA saja ya. Pengen diskusi dengan saya bolehlah janjian gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, Mas dan Mbak, mohon untuk bisa on-cam-kan kamera kalian, biar saya yakin kalau kalian itu mendengarkan apa ya saya omongkan. Jangan-jangan saya ditinggal tidur atau ditinggal ngopi di mana gitu ya. Oke. Oke, berikan senyum yang terindah karena masih saya record ini biar recordingnya senyumnya yang terindah. Dwi Aryani, Aryati kamu nggak bisa on cam. Florianus WK, Muhammad Fauzan, Habibah Salma, Septian Tri Rahmat, Federico Suharno, Nandia Ake, nggak bisa on cam. Oke, berikan senyummu yang terindah Senin ini. Oke, berikan pam buat kita semua ya. Selalu sehat, selalu semangat, Mas dan Mbak. Teknik sipil itu kuliah di pekerjaannya berat, jadi jangan pernah kendor. Oke ya. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kamu coba, karena pasti itu akan saya minta nanti di akhir kuliah kita. Oke ya. Oke, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup meeting. Waalaikumsalam.